Saudara sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kuliah perencanaan pelabuhan. Kali ini membahas tentang dermaga bagian ketiga. Sekarang saya akan membahas tentang gaya-gaya yang bekerja pada dermaga. Gaya-gaya yang bekerja pada dermaga itu bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu gaya vertikal. Ini adalah akibat berat sendiri dermaga, kemudian juga beban hidup, beban kren, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah gaya horizontal. Ini berupa gaya benturan kapal atau gaya sandar, atau disebut juga dengan berthing force. Dan gaya tambat. Jadi kapal itu bertambat di dermaga. Karena adanya angin atau arus atau gelombang, kapal yang ditambatkan tersebut akan menimbulkan tarikan pada alat penambat. Nah, sekarang kita pelajari tentang gaya benturan kapal atau gaya sandar. Gaya benturan kapal tergantung pada energi benturan yang diserap fender yang dipasang di dermaga. Nah, energi benturan itu diberikan oleh persamaan berikut, yaitu E sama dengan V kuadrat per 2G kali CM, CE, CS, dan CC. E itu adalah energi benturan atau energi sandar. Satuannya adalah ton meter. W adalah displacement, yaitu berat kapal dan muatannya, satuannya ton. Kemudian V adalah kecepatan kapal saat membentur dermaga, satuannya meter per sekon. Sedangkan CM itu adalah koefisien massa, CE koefisien eksentrisitas, CS koefisien kekerasan, biasanya diambil 1, CC koefisien bentuk dari tambatan, biasanya juga diambil 1. Nah, untuk kecepatan itu diberikan oleh grafik berikut. Jadi dari grafik ini, absisnya ini adalah bobot kapal. Jadi bobot kapal 1000 DWT, 10.000, 100.000, dan seterusnya. Kemudian ordinatnya ini adalah kecepatan kapal dalam meter per sekon. Kemudian ini ada beberapa grafik A, B, C, D, dan E yang tergantung pada kondisi pada waktu bertambat. Jadi misalkan A ini adalah penambatan mudah dan berada di perairan yang terlindung. Kemudian yang B, penambatan sulit, tapi berada di daerah yang terlindung. Yang C ini penambatan mudah tetapi berada di perairan yang terbuka. D ini penambatan baik tetapi berada di daerah yang terbuka. Kemudian E adalah penambatan sulit dan berada di perairan yang terbuka. Nah, biasanya itu kita menggunakan grafik B dan C. Sehingga kalau misalkan bobot kapal adalah 10.000 DWT, kemudian penambatannya grafik B, nah ketemu di sini kemudian ditarik ke kiri, itu kira-kira kecepatan kapal bertambat adalah sekitar 0,2 meter per sekon. Kemudian di depan tadi ada koefisien massa. Jadi ini saya kembali ke sini. Ini ada koefisien massa. Nah, koefisien massa itu tergantung pada gerakan air di sekeliling kapal. Koefisien massa diberikan oleh rumus ini. CM sama dengan 1 plus P per 2 CB D per B. Di mana CB itu adalah
koefisien blok kapal. CB sama dengan W per LPP panjang kapal kali B lebar kapal, D draft kapal, gamma 0 adalah berat jenis air laut. Nah, LPP ini itu selain ada tabelnya, juga sebagai perkiraan bisa dihitung dengan rumus berikut ya. Untuk kapal barang, LPP itu 0,846 LOA pangkat 1,0193. Untuk kapal tanker, LPP sama dengan 0,852 LOA pangkat 1,0201. Sedangkan koefisien blok itu ditunjukkan dalam gambar ini. Jadi gambar yang biru ini adalah bagian kapal yang terendam air. Nah, bagian kapal yang terendam air ini dianggap sebagai balok dengan panjang LPP, lebarnya B, lebar kapal ya. Kemudian tingginya itu adalah draft kapal D. Jadi kalau volume balok itu adalah LPP kali B kali D. Tetapi volume kapal yang terendam air itu bentuknya tidak persis seperti balok ya. Bentuknya tidak seperti balok, tapi ada lengkungan-lengkungan seperti ini. Sehingga ada koefisien yang disebut dengan koefisien blok. Koefisien blok itu sama dengan W ini adalah displacement kapal, yaitu berat kapal plus muatan dibagi dengan ini adalah volume dari air yang dipindahkan oleh balok dengan panjang LPP, lebar B, dan tingginya atau kedalamannya D. Dan gamma 0 adalah berat jenis air laut. Nah, ini adalah koefisien blok. Nilai koefisien blok untuk beberapa kapal itu bisa diperkirakan dari tabel berikut ya. Jadi kalau kapal peti kemas itu CB-nya antara 0,6 sampai 0,8. Kapal barang umum dan kapal barang curah itu antara 0,72 sampai 0,85. Kalau kapal tanker itu sekitar 0,85, kapal feri 0,55 sampai 0,65, kapal ro-ro itu 0,7 sampai 0,8. Kemudian koefisien eksentrisitas itu diberikan oleh rumus berikut, yaitu CE sama dengan 1 per 1 plus L per R kuadrat. Ya. L-nya itu adalah jarak sepanjang permukaan air dari pusat berat kapal sampai titik sandar kapal. Jadi kalau misalkan ini dermaga ya, pusat beratnya adalah ini pusat beratnya, kemudian dia bersandar pada titik A ini. Sehingga L-nya itu adalah jarak dari pusat berat ke titik sandar ini. L ini ya. Kemudian R itu adalah jari-jari putaran di sekeliling pusat berat kapal pada permukaan air. Itu kita bisa menghitungnya dari grafik berikut. Jadi grafik ini itu absisnya adalah koefisien blok, ordinatnya adalah jari-jari garis air R dibagi dengan panjang kapal R. Jadi R per L ya. Jadi misalkan ya, koefisien bloknya itu 0,8. Kemudian kita potongkan dengan grafik ini, ketemu di titik ini, kemudian kita tarik ke kiri, ketemu R per L itu 0,26. Nah, titik kontak pertama antara kapal dan dermaga, ya kalau dermaga itu L sama dengan 1/4 LOA. Kalau dolphin, L sama dengan 1/6 LOA. Berikutnya adalah gaya tambat ya, atau mooring force. Kapal itu ditambatkan dengan menggunakan tali ke alat penambat yang disebut dengan bular. Gaya tarian kapal itu karena adanya tiupan angin dan arus. Bular ditanam atau diangker pada dermaga.
Kemudian gaya akibat angin. Akan terjadi gaya longitudinal apabila angin datang dari arah haluan atau alfanya 0 derajat ya. Untuk itu gaya akibat angin itu dihitung dengan RW sama dengan 0,42 PA kalikan AW. Nanti saya jelaskan AW ya. Kemudian gaya longitudinal apabila angin datang dari arah buritan. Ini alfanya 180 derajat, RW-nya itu sama dengan 0,5 PA kalikan AW. Kemudian gaya lateral itu apabila angin datang dari arah lebar, yaitu alfa 90 derajat. Atau angin itu bertiup ke arah samping kapal. Ya. Itu RW sama dengan 1,1 PA AW. Nah, PA-nya itu diberikan oleh persamaan berikut, ya, yaitu PA sama dengan 0,063 V kuadrat. V-nya adalah kecepatan angin. Kemudian gaya akibat arus. Gaya akibat arus bisa dihitung dengan rumus berikut, yaitu RA sama dengan CC, gamma W, AC, VC kuadrat per 2G. R-nya ini adalah gaya akibat arus, satuannya kilogram force. Ya. Kemudian AC adalah luas tampang kapal yang terendam air, satuannya meter persegi. Gamma W adalah rapat massa air laut, satuannya 1025 kg per meter kubik. PC kecepatan arus meter per detik, CC koefisien tekanan arus ya. Nah, nilai CC ini itu bisa diberikan oleh nilai-nilai berikut. Di dalam air yang dalam, nilai CC itu antara 1 sampai 1,5. Kalau kedalaman air per draft kapal sama dengan 2, nilai CC-nya adalah 2. Kedalaman air per draft kapal sama dengan 1,5, nilai CC 3. Kedalaman air per draft kapal sama dengan 1,1, nilai CC-nya 5. Dan kedalaman air per draft kapal sama dengan 1, nilai CC adalah 6. Nah, kemudian tentang gaya pada bulat. Ketika kapal merapat di sepanjang dermaga, kapal akan berhenti sebagian dengan menggunakan mesinnya sendiri dan sebagian ditahan oleh tali penambat yang dililitkan pada bulat. Bulat harus mampu menahan gaya tarikan. Dimensi bulat dan pengangkerannya harus mampu menahan gaya bulat yang diberikan oleh tabel berikut ya. Jadi tabel ini kolom pertama adalah displacement kapal dalam ton. Kemudian ini gaya bulat dalam kilonewton, jarak antara bulat meter, gaya bulat tegak lurus tambatan kilonewton per meter, dan gaya bulat sepanjang tambatan kilonewton per meter. Di sini adalah displacement ya, dari 2.000 ton, 5.000, 10.000, sampai 200.000 ton. Ya. Nah ini gaya bulat, kalau 2.000 ton itu 100 kilonewton. Kemudian jarak antara bulat itu 5 sampai 10 meter. Gaya bulat tegak lurus tambatan 15 kilonewton per meter, sedangkan sepanjang tambatan 10 kilonewton per meter. Demikian juga untuk displacement kapal yang lain. Misalkan 20.000 ton, gaya bulatnya adalah 500 kilonewton. Jarak antara bulat 20 meter dan seterusnya. Nah, tadi kita dalam menghitung gaya
akibat angin ya dan akibat arus. Tadi kita menghitung gaya akibat angin, di sini ada AW ya. Nah, AW ini saya jelaskan berikut ini. Jadi ini adalah tabel karakteristik kapal ya. Jadi ada kolom pertama, ini tipe kapal. Ada beberapa jenis kapal, kapal kontainer, kapal tanker ya. Dan ada beberapa kapal yang lain untuk tabel yang lain ya. Kemudian bobot kapal ini DWT. Jadi misalkan ya, saya lihat di kapal tanker ya, misalkan bobotnya 5.000 DWT. Kemudian kolom ketiga ini adalah displacement dalam ton. Kemudian kolom berikutnya panjang, ini LOA dan LPP. Berikutnya lebar kapal, kemudian tinggi kapal, kemudian draft kapal ya. Nah ini yang kolom berikutnya ini adalah luas tekanan angin dalam meter persegi. Jadi saya ambil contoh ya, untuk kapal tanker bobotnya 5.000 DWT, displacement-nya itu 8.360 ton. Panjang LOA 109 meter, panjang LPP 105 meter, lebar kapal 17,9 meter, tingginya 8,5 meter, draftnya 7 meter. Jadi ini ya datanya tadi ya yang kita baca di sini. Kemudian luas tekanan angin dalam meter persegi, ini kalau arah lateral dan kapalnya penuh dan kosong. Kemudian kolom berikutnya, dari arah angin dari depan atau belakang pada posisi penuh dan kosong. Misalkan luas tekanan angin pada arah lateral kalau penuh itu luasnya adalah 548 meter persegi. Sedangkan kosong itu 782 meter persegi. Kalau penuh itu berarti bagian kapal yang terendam air itu lebih besar sehingga yang berada di atas permukaan air itu lebih kecil sehingga luasannya itu lebih kecil daripada kalau dia kosong. Demikian juga dari depan dan belakang. Nah, ini tadi yang digunakan untuk menghitung tadi luas ini, AW ini, untuk menghitung gaya akibat angin. Berikutnya adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat video tentang dermaga ini. Saya kira ini yang bisa saya jelaskan tentang perencanaan dermaga. Mohon untuk bisa di-subscribe dan apabila dirasa bermanfaat bisa di-share ke teman-temannya. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.